Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas AKM 1D013. Di sini kami akan menjelaskan mengenai intangible asset di chapter 12. Perkenalkan, saya Pilata Sadia dengan NPM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Perkenalkan, saya Kesha Novalidia Mahardika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akila Alifiana Jia dengan NPM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rasra Zahra dengan NPM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Janita Rahmadani Riswanto dengan NPM akhir 240. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas terkait intangible asset issues atau isu aset tidak berwujud. Jadi sebenarnya apa sih aset tidak berwujud itu? Aset tidak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan dikendalikan meskipun tanpa wujud fisik, serta memiliki potensi manfaat ekonomi di masa mendatang. Nah, aset tidak berwujud sendiri memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, aset tersebut dapat diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, suatu aset tidak berwujud harus dapat dipisahkan dari perusahaan, baik itu dijual ataupun dengan dialihkan. Contohnya, merek dagang, software, dan sebagainya. Ataupun bisa muncul dari hak kontraktual atau hak hukum. Jadi, aset tetap dapat diakui kalau berasal dari perjanjian atau hak hukum yang sah. Contohnya, lisensi usaha maupun franchise. Sehingga aset ini menghasilkan manfaat ekonomi yang akan mengalir kepada perusahaan. Karakteristik yang kedua adalah aset tersebut tidak memiliki keberadaan fisik. Nah, aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan itu kan memiliki bentuk fisik. Sebaliknya, aset tidak berwujud memperoleh nilainya dari hak-hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan untuk menggunakannya. Dan karakteristik yang ketiga yaitu aset tersebut bukan aset moneter. Jadi, tidak semua aset yang tidak punya bentuk fisik itu otomatis bisa disebut dengan aset tidak berwujud. Contohnya, simpanan bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi maupun saham, itu kan termasuk aset yang juga tidak memiliki substansi fisik. Nah, tapi ketiganya tidak bisa tergolong ke dalam aset tak berwujud, melainkan tergolong dalam aset moneter. Kenapa? Karena nilainya didapat dari hak untuk menerima uang tunai atau setara kas di masa depan. Sedangkan pada aset tidak berwujud itu memperoleh nilainya bukan dari hak menerima uang secara langsung, tapi dari manfaat ekonomi yang diberikan, baik berupa hak penggunaan ataupun keunggulan bisnis. Misalnya, merek dagang itu bisa membantu meningkatkan penjualan, atau hak cipta itu kan bisa menghasilkan royalti atau keuntungan usaha. Kemudian, terkait pengakuan aset tidak berwujud sendiri, dalam sebagian besar kasus itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Yang selanjutnya terkait valuation atau penilaian. Yang pertama, terdapat purchase intangibles atau aset tidak berwujud yang dibeli. Perusahaan mencatat aset tidak berwujud yang dibeli dari pihak lain itu sebesar biaya perolehan. Nah, biaya perolehan itu mencakup seluruh biaya akuisisi ditambah pengeluaran untuk membuat aset tidak berwujud siap digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Misalnya, harga pembelian, biaya hukum, dan biaya insidental lainnya itu tercakup ke dalam biaya perolehan. Nah, terkadang perusahaan memperoleh aset tidak berwujud dengan menukarkannya dengan saham atau aset lainnya. Nah, kalau dalam kasus seperti ini, biaya aset tidak berwujud adalah nilai wajar dari imbalan yang diberikan atau nilai wajar dari aset tidak berwujud yang diterima, tergantung mana yang lebih jelas terlihat. Nah, tapi bagaimana kalau kita berada pada situasi jika suatu perusahaan membeli beberapa aset tidak berwujud atau kombinasi antara aset tidak berwujud dengan aset yang berwujud? Nah, kalau dalam pembelian gabungan seperti itu, perusahaan harus mengalokasikan biaya berdasarkan nilai wajar relatif, di mana setiap aset akan mendapat bagian biaya sesuai proporsi nilai wajarnya dibagi dengan total nilai wajar seluruh aset. Misal nih, perusahaan beli hak paten yang memiliki nilai wajar 60 juta dan membeli mesin dengan nilai wajar 40 juta. Berarti kan total nilai wajar sebenarnya 100 juta. Tetapi karena perusahaan membeli keduanya sekaligus, didapatkan dengan harga 90 juta.
Maka alokasi biayanya untuk hak paten adalah 60 per 100 dikali 90 sama dengan 54 juta, dan untuk mesin adalah 40 per 100 dikali 90 juta sama dengan 36 juta. Jadi kalau di total harganya 90 juta itu sudah dibagi sesuai proporsi nilai wajarnya. Karena pada dasarnya, perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud yang dibeli itu mirip dengan perlakuan untuk aset berwujud yang dibeli. Kemudian di sini terdapat internally created intangibles atau aset tidak berwujud yang dibuat secara internal. Perusahaan seringkali mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tidak berwujud, seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, riset pasar, kekayaan intelektual, ataupun nama merek. Nah, biaya-biaya ini umumnya disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan atau biaya R&D, Research and Development. Sebagai contoh, Nokia mengeluarkan biaya R&D untuk mengembangkan peralatan komunikasinya yang menghasilkan paten terkait teknologinya. Nah, dalam menentukan perlakuan akuntansi atas biaya-biaya ini, Nokia harus menentukan apakah proyek R&D-nya telah berada pada tahap yang cukup maju untuk dianggap layak secara ekonomi. Untuk melakukan penilaian ini, Nokia akan mengevaluasi biaya yang terjadi mulai dari awal proyek hingga produk atau hasil proyek siap dijual atau digunakan melalui 2 tahap. Yang pertama, ada tahap penelitian. Di tahap ini, biaya dibebankan sebagai beban pada saat terjadinya. Dan yang kedua, ada tahap pengembangan. Jadi, setelah suatu proyek memasuki tahap pengembangan, biaya pengembangannya itu akan dikapitalisasi dengan catatan telah memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Nah, pada dasarnya, kelayakan ekonomi itu menunjukkan bahwa proyek tersebut telah cukup jauh dalam berproses sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang akan mengalir kepada perusahaan. Oleh karena itu, biayanya harus dicatat sebagai aset tidak berwujud. Selanjutnya, terkait amortization of intangibles atau amortisasi aset tidak berwujud. Nah, yang dimaksud amortisasi adalah pengalokasian biaya pada aset tidak berwujud. Sebenarnya, amortisasi ini tuh sama halnya dengan penyusutan depresiasi pada aset berwujud. Nah, untuk aset tidak berwujud ini dibedakan lagi menjadi aset dengan umur manfaat terbatas dan aset dengan umur manfaat tidak terbatas. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu limited life intangibles atau aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Perusahaan mengamortisasi aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas itu melalui pembebanan sistematis ke beban selama umur manfaatnya. Nah, dalam menentukan umur manfaat sendiri, perusahaan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti penggunaan aset yang diharapkan oleh perusahaan, pengaruh keusangan, permintaan, persaingan, dan faktor ekonomi lainnya, tingkat pengeluaran pemeliharaan yang diperlukan, ketentuan hukum, regulasi, atau kontraktual apapun yang dapat membatasi umur manfaat, serta umur manfaat yang diharapkan dari aset atau kelompok aset lain yang mungkin berkaitan dengan umur manfaat aset tidak berwujud tersebut. Contohnya, hak sewa atas lahan studio. Nah, jumlah beban amortisasi untuk aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas ini harus sesuai dengan penggunaan asetnya. Sebagai contoh, perusahaan Second Wave Ltd itu membeli lisensi untuk produk gen yang disebut Mega. Nah, Second Wave harus mengamortisasi biaya lisensi mengikuti pola penggunaan Mega. Misalnya, 30% dari total di tahun pertama, kemudian 20% di tahun kedua, dan 10% per tahun sampai akhirnya lisensi itu berakhir. Maka, perusahaan akan mengamortisasi biaya lisensi menggunakan pola tersebut. Nah, tapi ketika suatu perusahaan tidak dapat menentukan polanya, maka dapat menggunakan metode garis lurus untuk amortisasi, di mana bebannya itu akan dibagi rata setiap tahun. Ketika Second Wave mengamortisasi lisensi ini, perusahaan itu harus mengkredit akun aset yang sesuai atau akun akumulasi amortisasi terpisah. Untuk jumlah aset tidak berwujud yang diamortisasi sendiri, itu harus sebesar biaya perolehannya dikurangi nilai residu. Oleh karena itu, IFRS mewajibkan perusahaan untuk menilai estimasi nilai residu dan umur manfaat aset tidak berwujud setidaknya setiap tahun untuk memastikan apakah umur manfaatnya masih sama, nilai residunya berubah atau tidak, atau bahkan ada penurunan nilai atau tidak. Nah, kalaupun terdapat indikasi penurunan nilai atau yang biasanya disebut dengan impairment, maka dilakukan uji penurunan nilai atau impairment test dengan membandingkan antara recoverable amount dan carrying value, seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya.
Dan yang terakhir, terdapat indefinite life intangibles atau aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Jadi, jika tidak ada faktor yang membatasi umur manfaat suatu aset tidak berwujud, maka perusahaan itu menganggap umur manfaatnya tidak terbatas, yang artinya tidak ada batas waktu yang dapat diperkirakan atas aset tidak berwujud tersebut dapat memberikan arus kas. Nah, makanya itu perusahaan tidak mengamortisasi aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Tapi meskipun begitu, perusahaan tetap harus menguji aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas untuk penurunan nilainya, setidaknya setiap tahun. Sama seperti sebelumnya, yaitu dengan membandingkan antara recoverable amount dan carrying value, seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis aset tak berwujud. Nah, jadi intangible asset atau aset tak berwujud ini adalah aset yang dia tidak memiliki bentuk fisik, karena kan tidak berwujud ya. Kemudian dapat diidentifikasi secara terpisah, memberikan manfaat ekonomi di masa depan, serta umumnya aset ini tuh diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau non-current asset. Nah, kemudian untuk karakteristik utama dari aset tak berwujud ini adalah dapat diidentifikasi. Jadi artinya itu dapat dipisahkan atau muncul karena hak hukum maupun kontrak. Kemudian tidak memiliki bentuk fisik, jadi tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung. Nah, yang ketiga yaitu bukan aset moneter, jadi bukan berupa kas, piutang, atau investasi jangka pendek. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi aset tak berwujud ini itu membantu perusahaan memperoleh pendapatan atau mengurangi biaya di masa depan. Jenis-jenis aset tak berwujud sendiri itu ada 5 jenis. Yang pertama itu ada aset tak berwujud yang terikat dengan pemasaran. Kemudian yang kedua ada aset tak berwujud yang terkait dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga aset tak berwujud yang terkait dengan karya seni. Keempat aset tak berwujud terkait dengan kontrak. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah aset tak berwujud yang terkait dengan teknologi. Selanjutnya di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aset tak berwujud yang terkait dengan pemasaran. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk mendukung kegiatan promosi dan pemasaran. Misal kayak pemasaran produk atau sebagainya. Nah, contohnya di sini itu ada merek dagang, nama domain internet, dan kayak perjanjian yang tidak bersaing seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu dapat meningkatkan nilai merek, kemudian mempermudah promosi karena kan ada mungkin nama dagangnya atau merek dagangnya gitu, jadi dapat mempermudah untuk promosi, kemudian memberikan perlindungan hukum atas identitas bisnis. Terus kemudian yang kedua itu ada aset tak berwujud yang terkait dengan pelanggan. Jadi aset ini tuh berasal dari hubungan perusahaan dengan pelanggan. Contohnya itu ada daftar pelanggan, kemudian hubungan pelanggan, dan pesanan yang belum dipenuhi. Nah, ini kan kayak terkait dengan pelanggan kan, yang ada hubungannya dengan pelanggan. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya sendiri nih. Anggaplah Green Market AG mengakuisisi daftar pelanggan sebuah surat kabar besar seharga 6 juta euro. Nah, pada 1 Januari 2022, basis data pelanggan ini mencangkup ada nama, detail kontrak, riwayat pesanan, hingga informasi demografis. Green Market berharap dapat memperoleh manfaat dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun. Nah, dalam hal ini itu pelanggan daftar adalah aset tak berwujud dengan umur terbatas yang harus diamortisasi oleh Green Market dengan metode garis lurus. Nah, untuk pengerjaannya di slide selanjutnya. Baik, di sini untuk pengerjaan dari contoh ilustrasi di aset tak berwujud yang terkait dengan pelanggan, itu tuh kita membuat dulu nih customer list case-nya. Itu ada to record purchase of customer list pada 1 Januari 2022 yang sudah tertera tadi, yaitu seharga 6 juta euro. Nah, kemudian ada juga to record amortisasi expand di Desember tanggal 31, 2022, 2023 hingga 2024, karena kan tadi mintanya 3 tahun. Nah, jadi kita bagi tuh 6 juta euro kita bagi dengan 3 tahun dengan mendapatkan hasil yaitu 2 juta. Nah, untuk
di akun jurnalnya itu adalah amortisasi expense pada debit sebesar 2 juta euro, dan untuk kreditnya customer lease ya atau accumulate customer lease amortization pada kredit sebesar 2 juta euro. Nah, di contoh sebelumnya itu mengasumsikan tidak ada nilai sisa untuk daftar pelanggannya. Tetapi bagaimana sih jika Green Market itu menentukan bahwa mereka dapat menjual daftar tersebut seharga 60.000 euro kepada perusahaan lain pada akhir 3 tahun? Nah, dalam hal ini itu Green Market harus mengurangi nilai sisa ini dari biaya untuk menentukan nih beban amortisasi untuk setiap tahunnya. Beban amortisasi akan menjadi 1.980.000 euro per tahun seperti yang ditujukan pada tabel. Nah, di sini kita hitung dulu kosnya. Kosnya tadi berapa? Ada 6 juta euro yang awal-awal tadi. Nah, kemudian ada residual value yaitu atau nilai residu yaitu 60.000 euro. Nah, untuk nilai residu kita kurangin dan mendapatkan hasil amortization base yaitu sebesar 5.940.000 euro. Nah, untuk amortisasi expense per periode itu kenapa bisa 1.980.000 euro itu dari amortization base yang 5.940.000 euro kita bagi dengan tahunnya tadi yaitu 3 tahun dan mendapatkan hasil yaitu 1.980.000 euro. Untuk selanjutnya di sini itu ada aset tak berwujud yang terkait dengan karya seni. Nah, jadi aset ini tuh berupa hak atas karya kreatif dan artistik. Jadi hak untuk karya-karya seperti itu. Nah, contohnya itu ada hak cipta dari buku, lagu, film, video maupun foto. Manfaatnya itu adalah untuk melindungi hasil kreativitas. Jadi kalau misal kita yang membuat hasil karya tersebut itu kan pasti ada hak ciptanya ya di situ tuh untuk melindungi hasil dari karya kita tersebut. Nah, kemudian memberikan pendapatan melalui royalti dan mencegah pembajakan dan penggunaan tanpa isi. Jadi harus ada hak ciptanya. Nah, yang keempat yaitu ada aset tak berwujud yang terkait dengan kontrak. Ini tuh timbul dari hak yang diperoleh melalui perjanjian. Contohnya ada warlaba atau franchise, kemudian ada lisensi, hak siar, dan izin usaha. Manfaatnya itu adalah untuk memberikan hak legal eksekutif, kemudian memungkinkan perusahaan menjalankan usaha tertentu dan menghasilkan pendapatan sesuai dengan kontrak. Karena kan di setiap perusahaan pasti juga ada kontraknya nih, harus ada izin usahanya juga. Nah, kemudian terakhir atau yang kelima yaitu ada aset tak berwujud yang terkait dengan teknologi. Ini tuh berkaitan dengan inovasi dan penemuan teknologi. Contohnya tuh ada hak paten dan rahasia dagang. Manfaatnya itu digunakan untuk melindungi inovasi perusahaan, kemudian mencegah persaingan meniru teknologi. Karena kan banyak perusahaan-perusahaan yang kadang itu kayak meniru plek gitu kan, bukan kayak ditiru terus habis itu lebih kayak inovasiin gitu, dikreativitaskan lagi, tapi malah banyak perusahaan-perusahaan juga yang meniru secara 100% gitu. Nah, ini tuh perlu untuk ada hak patennya, karena kalau misalnya ada hak paten itu pasti bisa dikenakan sanksi gitu, karena sudah mengklaim atau menirukan produk secara 100%. Seperti itu. Jadi manfaatnya itu untuk melindungi inovasi dari perusahaan, kemudian mencegah persaingan meniru teknologi dan meningkatkan efisiensi serta keuntungan. Materi selanjutnya yaitu goodwill. Saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang subbab recording goodwill. Goodwill didefinisikan sebagai aset tak berwujud yang hanya diakui ketika suatu perusahaan membeli seluruh bisnis perusahaan lain. Goodwill tidak dapat diakui jika hanya dibangun sendiri melalui reputasi atau hubungan pelanggan, karena nilainya itu sulit diukur secara objektif dan tidak ada transaksi eksternal yang dapat memverifikasinya. Nah, contoh dalam buku yaitu ada perusahaan Feng membeli Tractorlink SE dengan harga sebesar $400.000. Sebelum menghitung goodwill, perusahaan Feng ini terlebih dahulu menilai seluruh aset dan kewajiban Tractorlink berdasarkan nilai wajarnya. Nah, untuk berdasarkan nilai wajarnya ini bisa kita lihat dari gambar yang sudah saya paparkan pada
ilustrasi 12.5, yaitu nilai wajarnya terdiri dari properti, plant, dan equipment sebesar $205.000 dan patent sebesar $18.000. Inventory-nya sebesar $122.000. Akun receivable-nya sebesar $35.000 dan cash sebesar $25.000. Setelah dikurangi liabilitas sebesar $55.000, diperoleh fair value of net asset sebesar $350.000. Karena harga pembeliannya sebesar $400.000 lebih tinggi daripada nilai wajar aset neto sebesar $350, maka selisih sebesar $50.000 ini akan dicatat sebagai goodwill. Nah, nilai ini yang mencerminkan manfaat ekonomi yang tidak dapat didefinisikan secara terpisah, seperti reputasi perusahaan, kualitas manajemen, loyalitas pelanggan, serta potensi sinergi dan laba di masa depan. Selanjutnya ada write-off. Perusahaan yang mengakui goodwill dalam kombinasi bisnis yang menganggap goodwill itu memiliki masa manfaat yang tidak terbatas atau indefinite life. Oleh karena itu, goodwill tidak dapat diamortisasikan seperti aset tak berwujud lainnya. Nah, alasannya ini adalah karena sangat sulit memperkirakan beberapa lama goodwill akan memberikan manfaat ekonomi dan bagaimana pola manfaat tersebut berkurang dari waktu ke waktu. Selain itu, investor menilai bahwa informasi mengenai jumlah goodwill yang sesungguhnya lebih bermanfaat dibandingkan beban amortasi yang bersifat estimasi. Sebagai gantinya, perusahaan wajib melakukan impairment test secara berkala. Jika nilai goodwill menurun, maka nilai akan dicatat sebagai goodwill yang harus dikurangi. Sebagai contohnya yaitu saya memaparkan pada STPT tersebut, jika goodwill yang sebelumnya dicatat sebesar $50.000, ternyata setelah dievaluasi lagi hanya bernilai $30.000, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilainya sebesar $20.000. Nah, untuk jurnalnya adalah mendebit akun loss on impairment sebesar $20.000 dan mengkredit akun goodwill sebesar $20.000. Dengan demikian, goodwill hanya dihapuskan ketika benar-benar mengalami penurunan nilai, bukan melalui amortisasi rutin setiap tahun. Lanjut pada subbab terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu tentang bargain purchase. Kondisi yang terjadi justru kebalikannya dari goodwill. Bargain purchase terjadi ketika harga pembelian suatu perusahaan lebih rendah daripada nilai wajar aset neto yang teridentifikasi. Sebagai contohnya yang sudah saya paparkan pada slide tersebut, jika nilai wajar aset neto adalah $350.000, tetapi perusahaan hanya membayar $320.000, maka terdapat selisih sebesar $30.000. Selisih ini tidak dicatat sebagai goodwill, melainkan diakui sebagai gain on bargain purchase dalam laporan laba rugi. Nah, kondisi ini dapat terjadi karena adanya market imperfection atau ketidaksempurnaan pasar. Misalnya, seperti perusahaan target sedang mengalami kesulitan keuangan, likuidasi paksa, atau pemilik harus menjual perusahaan dengan cepat. Nah, menurut IASB, keuntungan ini memang merupakan economic gain bagi pembeli. Namun, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan sifat transaksi tersebut agar pengguna laporan keuangan itu dapat menilai apakah laba yang dilaporkan ini benar-benar mencerminkan kinerja operasional perusahaan. Jadi, perbedaan utama antara goodwill dan bargain purchase terletak pada hubungan antara harga pembelian dan nilai wajar aset neto. Jika harga pembelian lebih besar, timbul goodwill. Jika lebih kecil, timbul gain on bargain purchase. Seperti itu.
Dan untuk yang terakhir yaitu ada underlying concept. Underlying concept ini adalah goodwill hanya diakui jika yang pertama adanya transaksi pembelian yang objektif, dan yang kedua yaitu nilainya dapat diverifikasi. Nah, ini itu sesuai dengan konsep faithful representation. Yang kedua ada verifiability, dan yang ketiga ada reliability. Pada slide ini kita akan membahas tentang impairment atau penurunan nilai pada aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas seperti paten, hak cipta, atau lisensi. Nah, konsepnya ini mirip dengan penurunan nilai pada aset tetap. Jadi, setiap akhir periode, perusahaan itu harus mengecek apakah ada indikasi bahwa nilai aset itu mengalami penurunan. Indikasinya itu bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Contoh dari faktor internal itu misalnya kinerja aset menurun atau aset itu tidak lagi menghasilkan manfaat sesuai harapan. Kemudian faktor eksternalnya sendiri bisa berupa perkembangan teknologi, kemudian persaingan bisnis baru, kemudian perubahan pasar ataupun perubahan regulasi. Kalaupun ada indikasi tersebut, perusahaan itu harus wajib melakukan uji impairment dengan membandingkan nilai tercatat aset dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, jumlah yang dapat dipulihkan atau recoverable amount ini adalah nilai yang lebih tinggi antara dua hal. Yang pertama, fair value less cost of disposal, yaitu nilai jual aset setelah dikurangi biaya pelepasan atau biaya penjualan. Kedua adalah value in use atau nilai pakai, yaitu nilai sekarang dari estimasi arus kas di masa depan yang dihasilkan aset tersebut. Kemudian jika nilai tercatat aset itu lebih besar daripada recoverable amount-nya, maka selisihnya itu akan diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Dan rumusnya adalah kerugian penurunan nilai sama dengan nilai tercatat dikurangi dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Kerugian ini nantinya akan dicatat dalam laporan laba rugi sebagai beban. Nah, berikut contoh kasus impairment pada paten milik perusahaan Large SE. Perusahaan ini memiliki paten dengan nilai tercatat sebesar 5 juta. Kemudian, pada akhir tahun 2021, muncul penemuan minyak non-serpi yang menyebabkan permintaan teknologi minyak serpi itu menurun. Akibatnya, perubahan kondisi pasar tersebut, perusahaan itu menilai bahwa paten itu mengalami impairment. Kemudian, karena tidak ada pasal aktif untuk paten ini, perusahaan itu menggunakan nilai pakai atau value in use sebagai dasar dari pengukuran recoverable amount. Nah, dari estimasi arus kas masa depan, nilai pakai paten itu diperkirakan sebesar 2 juta euro. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar kerugian penurunan nilai dan bagaimana jurnal untuk pencatatannya. Nah, perhitungan kerugian impairment ini dapat dilakukan dengan mengurangi nilai tercatat paten sebesar 5 juta euro dengan recoverable amount-nya sebesar 2 juta euro. Jadi perhitungannya adalah 5 juta euro dikurangi 2 juta euro sama dengan 3 juta euro. Sehingga kerugian penurunan nilai yang harus diakui adalah sebesar 3 juta euro. Nah, jurnal yang dibuat adalah pada debit, kerugian penurunan nilai sebesar 3 juta euro, dan pada kredit adalah paten sebesar 3 juta euro. Kemudian setelah impairment dicatat, nilai buku baru itu paten menjadi 2 juta. Nah, nilai baru ini nantinya akan diamortisasi selama sisa umur manfaat aset. Slide ini dibahas tentang reversal of impairment loss atau pembalikan kerugian penurunan nilai. Jika pada tahun berikutnya kondisi aset itu membaik dan recoverable amount-nya meningkat, maka sebagian kerugian impairment sebelumnya akan dibalik. Nah, dalam contoh Large ini, setelah impairment, nilai baku patennya kan menjadi 2 juta euro dengan sisa umur manfaat 5 tahun. Karena nilai residunya 0, maka amortisasi per tahunnya dihitung sebagai 2 juta euro dibagi dengan 5, yaitu 400.000 euro. Artinya, setiap tahun perusahaan itu harus mengakui amortisasi sebesar 400.000 euro sampai nilai buku aset itu habis. Nah, tabel di samping itu menunjukkan penurunan carrying amount dari tahun ke tahun akibat amortisasi tersebut. Pada awal tahun 2023, kondisi pasar itu mengalami perbaikan. Hal ini itu menyebabkan nilai yang cepat dapat dipulihkan tadi dari paten meningkat menjadi sebesar 1.750.000 euro. Nah, sebelumnya nilai tercatat patennya kan 1.600.000 euro. Karena nilai yang dapat dipulihkan sekarang lebih tinggi, maka perusahaan itu Large ini dapat melakukan pembalikan sebagian kerugian penurunan nilai sebesar 150.000 euro. Untuk pencatatannya sendiri, jurnal yang dibuat adalah pada debit adalah paten sebesar 150.000 euro dan pada kredit adalah pemulihan kerugian akibat penurunan nilai sebesar 150.000 euro.
Nah, pemulihan kerugian ini akan dilaporkan dalam laporan laba rugi, tepatnya di bagian pendapatan dan beban lain-lain. Kemudian setelah dilakukan pembalikan ini, nilai tercatat paten itu menjadi 1.600.000 euro ditambah 150.000 euro, sehingga totalnya 1.750.000 euro. Selanjutnya sisa umur paten adalah 4 tahun, maka amortisasi per tahunnya dihitung dengan membagi nilai terbaru, yaitu 1.750.000 euro dengan 4 tahun. Nah, diperoleh beban amortisasinya itu sebesar 437.500 euro per tahun. Jadi mulai tahun 2023, Lerch akan mencatat beban amortisasinya baru sebesar 437.500 euro setiap tahunnya. Selanjutnya adalah penurunan nilai atau impairment aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas selain goodwill. Jadi perusahaan itu menguji aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas termasuk goodwill terhadap penurunan nilai setiap tahun. Nah, uji penurunan nilai untuk aset umur tidak terbatas selain goodwill itu sama seperti aset tidak berwujud dengan umur terbatas. Yang artinya perusahaan itu membandingkan jumlah terpulihkan atau recoverable amount aset tak berwujud dengan nilai tercatatnya, carrying value. Nah, jika jumlah terpulihkannya ini lebih kecil daripada nilai tercatat, maka perusahaan itu mengakui kerugian penurunan nilai atau impairment. Di slide selanjutnya yaitu kerugian penurunan nilai pada lisensi. Nah, di sini terdapat fakta bahwa Arkon itu membeli lisensi siaran sebesar 2 juta euro. Nah, lisensi tersebut dapat diperpanjang setiap 10 tahun apabila perusahaan itu memberikan layanan yang sesuai dan tidak melanggar aturan Government Communication Commission. Nah, Arkon Radio telah memperpanjang lisensi tersebut 2 kali dengan biaya yang sangat kecil. Karena perusahaan memperkirakan arus kas akan berlangsung tanpa batas waktu, Arkon melaporkan lisensi tersebut sebagai aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas. Nah, baru-baru ini, GCC itu memutuskan untuk melelang lisensi kepada penawar tertinggi daripada memperpanjangnya. Nah, berdasarkan lelang tersebut, lelang terbaru atas lisensi serupa, Arkon Radio itu memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan recoverable amount lisensinya sebesar 1.500.000 euro. Nah, pertanyaannya, berapa kerugian penurunan nilai jika ada yang harus dilaporkan oleh Arkon? Nah, maka Arkon itu dapat melaporkan kerugian penurunan nilai sebesar 500.000 euro dihitung sebagai berikut. Yang pertama, nilai tercatat lisensi siaran sebesar 2 juta, kemudian ada recoverable amount sebesar 1.500.000, kemudian kita kurangkan, maka kerugian penurunan nilainya adalah 500.000 euro. Selanjutnya adalah penurunan nilai goodwill. Nah, waktu pengujian penurunan nilai goodwill itu sama seperti aset tak berwujud umur tidak terbatas lainnya, yaitu perusahaan harus melakukan pengujian minimal 1 kali setiap tahun. Namun, karena goodwill ini menghasilkan arus kas bersama aset lain, maka pengujian impairment itu dilakukan berdasarkan cash generating unit atau CGO atau unit penghasil kas ke tempat goodwill tersebut dialokasikan. Nah, berdasarkan IFRS, goodwill itu dicatat saat terjadi kombinasi bisnis. Goodwill itu harus dialokasikan ke cash generating unit, dan CGO itu adalah unit yang diharapkan memperoleh manfaat dari sinergi dan keuntungan kombinasi bisnis. Nah, di sini terdapat ilustrasi aset bersih divisi PRIT termasuk goodwill. Nah, Colby ini memiliki 3 divisi. 4 tahun lalu, perusahaan membeli divisi PRIT Product sebesar 2 juta euro. Nah, sayangnya, divisi PRIT ini mengalami kerugian operasi selama 3 kuartal terakhir. Manajemen Colby ini meninjau divisi tersebut untuk pengujian penurunan nilai tahunan. Nah, aset bersih dari divisi PRIT sendiri adalah property, plant and equipment-nya adalah 800.000 euro, goodwill-nya adalah 900.000 euro, dan persediaannya adalah 700.000 euro, piutangnya sebesar 300.000 euro, dan kasnya sebesar 200.000 euro, dan yang terakhir ada utang usaha dan wesel bayar sebesar 500.000 euro kita kurangkan dengan yang tadi. Nah, maka total aset bersihnya adalah 2.400.000 euro. Nah, Colby ini menentukan recoverable amount divisi PRIT sebesar 2.800.000 euro berdasarkan estimasi value in use. Nah, karena nilai wajar divisinya ini melebihi nilai tercatat aset bersih, Colby ini tidak mengakui penurunan nilai. Namun, jika recoverable amount-nya lebih rendah daripada carrying amount aset bersih, maka Colby ini harus mencatat impairment.
Selanjutnya kita masuk ke evaluasi penurunan nilai goodwill. Nah, di sini terdapat fakta bahwa nilai tercatat divisi Prit itu milik Holbay itu adalah 2.400.000 euro, termasuk goodwillnya itu 900.000 euro. Nah, recoverable amount divisi Pritnya adalah 1.900.000 euro. Pertanyaannya, berapa kerugian penurunan nilai yang harus dicatat dan jurnal apa yang harus dibuat oleh Holbay? Nah, solusinya yang pertama perhitungan impairment loss-nya. Nah, di sini recoverable amount divisi Pritnya adalah 1.900.000 euro. Nah, sedangkan nilai aset bersihnya adalah 2.400.000 euro. Maka kita kurangkan, menghasilkan kerugian penurunan nilainya adalah 500.000 euro. Nah, untuk jurnalnya sendiri, di sebelah debit itu terdapat loss on impairment sebesar 500.000 euro dan di sebelah kredit terdapat goodwill yaitu sebesar 500.000 euro. Nah, setelah jurnal tersebut, nilai tercatat goodwill tuh berubah menjadi 400.000 euro. Nah, di sini ada penyajian aset tak berwujud. Jadi pelaporan aset tak berwujud itu mirip dengan pelaporan properti, plant and equipment. Nah, namun akun kontra itu mungkin tidak ditampilkan dalam laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud selain goodwill itu dilaporkan secara terpisah dan goodwill itu juga harus disajikan secara terpisah jika ada. Nah, untuk laporan laba rugi, beban amortisasi itu disajikan secara terpisah. Nah, selanjutnya kerugian dan pembalikan penurunan nilai aset tak berwujud selain goodwill itu juga disajikan terpisah dalam laba bersih, biasanya pada bagian operasi. Nah, bagian yang ketiga, catatan atas laporan keuangan itu harus memuat yang pertama itu harus ada informasi mengenai aset tak berwujud yang diperoleh, kemudian yang kedua itu beban amortisasi untuk setiap jenis aset, kemudian yang ketiga yaitu perubahan nilai tercatat aset tak berwujud selama periode berjalan. Kemudian ada di materi Research and Development. Research and Development atau R&D adalah aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan produk baru, meningkatkan kualitas produk, atau mengembangkan proses produksi yang lebih efektif. Aktivitas ini penting karena membantu perusahaan meningkatkan inovasi dan daya saing di masa depan. Banyak perusahaan besar mengeluarkan biaya Research and Development (R&D) dalam jumlah besar sebagai investasi untuk menciptakan inovasi dan mempertahankan daya saing perusahaan. Industri teknologi dan farmasi termasuk sektor yang memiliki pengeluaran R&D paling tinggi. Nah, di sini pada tabel ini terlihat presentasi pengeluaran R&D beberapa perusahaan besar terhadap penjualannya. Perusahaan seperti Samsung, Microsoft, Intel, dan Roche mengeluarkan biaya R&D cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar sangat bergantung pada inovasi untuk mempertahankan daya saing dan mengembangkan produk yang baru. Di sini juga terlihat Samsung memiliki pengeluaran R&D yang paling besar karena fokus pada inovasi dan teknologi. Kemudian ada Roche yang memiliki presentasi tinggi karena industri farmasi membutuhkan banyak penelitian. Kemudian di beberapa negara memberikan dukungan terhadap kegiatan research and development melalui berbagai insentif seperti pengurangan pajak, kredit pajak, dan bantuan pemerintah. Dukungan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar lebih aktif melakukan inovasi dan pengembangan teknologi. Pada tabel ini menunjukkan bahwa beberapa negara memberikan insentif untuk mendukung kegiatan R&D perusahaan. Bentuk dukungannya bisa berupa pengurangan pajak, kredit pajak, maupun bantuan pemerintah. Tujuannya adalah agar perusahaan lebih terdorong melakukan penelitian dan menciptakan inovasi baru. Nah, di sini pada tabel ini terlihat ada di negara Singapura dan Jepang memberikan dukungan besar terhadap inovasi teknologi. Kemudian juga ada Amerika Serikat juga memberikan insentif pajak untuk aktivitas penelitian dan pengembangan. Kemudian di research activity merupakan kegiatan untuk mencari pengetahuan atau ide baru yang masih berada pada tahap awal penelitian. Sedangkan development activities merupakan kegiatan pengembangan hasil penelitian menjadi produk atau proses yang dapat digunakan perusahaan. Dalam akuntansi, biaya R&D umumnya langsung dicatat sebagai beban karena manfaat ekonominya.
Nah, di sini di tabel menjelaskan perbedaan antara research activities dan development activities. Research activities berfokus pada pencarian ide atau pengeluaran baru yang masih dalam tahap awal penelitian. Sedangkan development activities berfokus pada pengembangan hasil penelitian menjadi produk atau proses yang dapat digunakan oleh perusahaan. Kemudian di slide selanjutnya, dalam akuntansi, biaya research and development atau R&D umumnya dicatat sebagai beban pada saat terjadinya karena manfaat ekonomi di masa depan belum dapat dipastikan secara jelas. Biaya yang termasuk dalam aktivitas R&D meliputi material, peralatan, fasilitas, gaji karyawan, serta biaya tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Namun, beberapa biaya tertentu dapat dikapitalisasi apabila memenuhi syarat sebagai aset yang memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Perlakuan akuntansi terhadap biaya R&D bertujuan agar laporan keuangan tetap andal dan tidak melebihkan nilai aset perusahaan. Di sini pada tabel juga dijelaskan perlakuan akuntansi terhadap biaya R&D. Secara umum biasanya R&D langsung dicatat sebagai beban karena manfaat ekonominya di masa depan belum dapat dipastikan. Namun beberapa biaya tertentu dapat dikapitalisasi apabila memenuhi syarat sebagai aset. Baik, di sini saya akan membahas mengenai cost similar to R&D cost sampai dengan presentation of research and development cost. Nah, di bagian ini kita akan melihat bagaimana IFRS memperlakukan berbagai biaya yang karakteristiknya mirip dengan biaya R&D. Yang pertama adalah cost similar to R&D cost. Sebelum masuk ke masing-masing jenis biaya, kita lihat dulu gambaran besarnya. Jadi ada 3 jenis biaya utama yang memiliki karakteristik serupa dengan R&D, yaitu startup cost, initial operating losses, dan advertising cost. Ketiga biaya ini punya kesamaan besar dalam R&D. Jadi semuanya ini di-expense pada saat terjadi dan tidak dikapitalisasi. Alasannya adalah manfaat masa depan dari biaya-biaya ini sangat sulit untuk diukur secara andal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah startup cost. Startup cost ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas satu kali dalam rangka memulai operasi baru. Misalnya adalah membuka pabrik baru, meluncurkan produk atau layanan baru, atau masuk ke wilayah bisnis yang belum pernah dimasuki sebelumnya. Nah, di dalam startup cost juga termasuk yang namanya organizational cost, yaitu biaya-biaya legal dan pemerintahan untuk mendirikan entitas bisnis baru, seperti biaya notaris atau pendaftaran badan hukum. Perlakuan akuntansinya jelas, yaitu expense as incurred, yaitu langsung dibebankan saat biaya itu terjadi. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa tidak boleh dikapitalisasi? Toh kita mengeluarkan biaya ini dengan harapan dapat pendapatan di masa depan. Betul, tapi masalahnya seberapa besar pendapatan itu dan kapan waktunya itu sangat sulit ditentukan. Karena itulah standar mengambil pendekatan konservatif, yaitu langsung di-expense. Satu hal penting yang perlu diperhatikan yaitu startup activities sering terjadi bersamaan dengan pembelian aset fisik seperti bangunan, mesin, atau peralatan. Nah, biaya aset-aset tersebut tetap dikapitalisasi sesuai IFRS. Yang di-expense hanya startup cost-nya, bukan aset yang telah dibeli. Nah, supaya lebih konkret, kita lihat ilustrasi Hilo Beverage Company, yaitu perusahaan berbasis di Amerika Serikat yang memutuskan membangun pabrik baru di Brasil. Ini adalah pertama kalinya mereka masuk ke pasar Brasil. Nah, biaya-biaya yang mereka keluarkan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah biaya perjalanan, gaji karyawan, studi kelayakan, akuntansi, pajak, dan urusan pemerintahan. Yang kedua adalah pelatihan karyawan lokal di berbagai bidang seperti operasional, sistem komputer, dan keuangan. Yang ketiga adalah rekrutmen dan pelatihan untuk membangun jaringan distribusi. Pertanyaannya, biaya yang mana yang di-expense? Semua, seluruh biaya startup tersebut harus langsung dibebankan saat terjadi, dan tidak ada yang boleh ditangguhkan ke periode berikutnya. Sekarang kita masuk ke initial operating losses atau kerugian operasional di awal operasi. Ini topik yang cukup menarik karena ada perdebatan di dalamnya. Jadi ada argumen yang mengatakan bahwa kerugian awal seharusnya boleh dikapitalisasi. Logikanya bahwa kerugian di awal bisnis adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi semua bisnis baru butuh waktu untuk bisa balik modal. Dan nantinya kerugian itu akan terbayar ketika bisnis sudah mulai menghasilkan keuntungan. Nah, kita kembali ke kasus Hilo Beverage. Di tahun pertama operasi di Brasil,
Hilo mengalami kerugian. CEO-nya berpendapat bahwa kerugian ini seharusnya dikapitalisasi karena nanti akan tertutupi saat bisnis sudah untung. Nah, apakah ini diperbolehkan menurut IFRS? Jawabannya adalah tidak boleh. IFRS dengan tegas menyatakan bahwa kerugian operasional awal tidak boleh dikapitalisasi. Alasannya sangat fundamental dari sisi definisi aset. Jadi kerugian tidak memiliki potensi manfaat di masa depan, atau dalam bahasa akuntansinya disebut no future service potential. Kalau tidak ada potensi manfaat masa depan, maka sesuatu itu tidak bisa disebut dengan aset, sehingga tidak bisa dicatat sebagai aset di laporan posisi keuangan. Dan prinsip IFRS di sini sangat konsisten, yaitu standar berlaku sama untuk semua perusahaan. Tidak ada perlakuan khusus untuk perusahaan yang baru memulai bisnis. Jadi, apapun kondisinya, kerugian operasional awal harus langsung diakui sebagai beban. Berikutnya adalah advertising cost atau biaya iklan. Nah, kita ambil contoh yaitu PepsiCo. Jadi PepsiCo ini mempekerjakan bintang-bintang besar seperti Justin Timberlake dan Beyonce untuk mengiklankan produknya. Pertanyaannya adalah bagaimana biaya kontrak dengan para bintang ini harus diakui dalam laporan keuangan. Nah, secara teoritis ada 5 cara yang bisa dipilih, yaitu bisa dibebankan saat bintangnya selesai bekerja, bisa saat iklan pertama kali tayang, bisa disebar selama estimasi masa manfaat iklan, bisa proporsional ke beberapa periode, atau bisa dibebankan selama periode pendapatan diharapkan muncul. Tapi menurut IFRS jawabannya adalah tetap sama, yaitu expense as incurred, dibebankan saat terjadi. IASB memberikan penjelasan yang cukup menarik. Mereka memang mengakui bahwa iklan bisa menciptakan hubungan pelanggan dan pada akhirnya mendorong pendapatan. Tapi masalahnya, pengeluaran iklan ini tidak memenuhi kriteria separately identifiable, yang artinya tidak bisa diidentifikasi sebagai aset yang berdiri sendiri, terpisah dari bisnis secara keseluruhan. Sama seperti merek atau daftar pelanggan yang dibangun sendiri secara internal, nilainya tidak bisa dipisahkan dan diakui sebagai aset tersendiri. Karena itulah biaya iklan harus di-expense. Oke, yang terakhir kita bahas bagian presentation of research and development cost. Nah, setelah kita tahu bahwa R&D pada umumnya di-expense, pertanyaannya adalah bagaimana cara melaporkan dan mengungkapkannya. Standar mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan sebagai beban untuk setiap periode di mana laporan laba rugi disajikan. Pengungkapan ini biasanya ada di catatan atas laporan keuangan atau ditampilkan sebagai pos terpisah langsung di bagian laporan laba rugi. Nah, sebagai ilustrasi pada GSK, yaitu perusahaan farmasi riset global dari Inggris. Di laporan laba rugi GSK per 31 Desember 2018, kita bisa lihat bahwa research and development disajikan sebagai pos tersendiri dengan nilai 3.893 juta pound sterling, yaitu hampir 4 miliar pound. Ini menunjukkan betapa besarnya komitmen perusahaan farmasi terhadap riset dan sekaligus membuktikan pentingnya pengungkapan ini bagi investor dan analis. Kemudian di catatan laporan keuangannya, GSK juga mengungkapkan kebijakan akuntansi terkait R&D mereka. Ada 3 poin kunci. Yang pertama, pengeluaran R&D secara umum langsung dibebankan ke laporan laba rugi di periode terjadinya. Ini konsisten dengan IFRS. Yang kedua, development expenditure bisa dikapitalisasi, tapi hanya jika kriteria pengakuan aset sudah terpenuhi. Di GSK, kriteria itu biasanya terpenuhi ketika pengajuan regulasi sudah dilakukan di pasar utama dan persetujuannya dianggap highly probable. Yang ketiga, aset tetap yang digunakan untuk R&D seperti laboratorium atau peralatan penelitian dikapitalisasi dan disusutkan sesuai kebijakan grup. Jadi tidak semua pengeluaran terkait R&D otomatis di-expense. Oke, cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.